Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan jumpa lagi bersama kami Kemalen, kelas matematika online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan kuasa. Nah, apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa definisinya adalah kumpulan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, himpunan kuasa ini dilambangkan dengan PA, dibaca himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, kalau kemarin kita mengenal apa itu himpunan bagian, nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana himpunan bagian-bagian itu yang mungkin dari suatu himpunan dikumpulkan menjadi sebuah himpunan kuasa. Nah, untuk menentukan banyaknya anggota himpunan kuasa, rumusnya ini NPA ini sama dengan 2 pangkat NA. Sama aja ya, seperti dengan mencari banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari suatu himpunan. Oke, mari kita contohkan. Misal saya punya himpunan A yang anggotanya 2, 3, dan 4. Nah, kita diminta untuk menentukan PA, yaitu himpunan kuasa dari himpunan A ini. Nah, untuk menentukan himpunan kuasa dari himpunan A ini, karena himpunan kuasa ini adalah kumpulan himpunan bagian dari suatu himpunan, maka kita mencari himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Nah, banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan A, yang anggota himpunan A-nya ini ada 3 buah anggota, yaitu dirumuskan dengan 2 pangkat NA. Nah, maka artinya nanti NPA atau banyaknya anggota himpunan kuasa ini nanti akan ada 2 pangkat. Berapa banyak ini anggotanya? 3 ya, berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, berarti kita akan mencari 8 buah himpunan bagian yang merupakan bagian dari himpunan A. Langkahnya seperti apa? Oke, kita jawab. Untuk membuat 8 buah himpunan bagian ini, yang pertama kita buat secara terurut ya, yaitu dimulai dari yang 0 anggota. Nah, kira-kira ada nggak himpunan bagian yang masuk ke dalam himpunan bagian dari A yang tidak memiliki anggota? Yaitu himpunan kosong ya. Ada ya, satu ya, himpunan kosong. Kita sudah pelajari bahwa himpunan kosong ini adalah himpunan bagian dari A ya. Kemudian setelah ini tidak ada lagi ya. Oke, berarti lanjut ke yang 1 anggota. Nah, yang 1 anggota yang merupakan himpunan bagian dari A ini ada 3 buah. Yaitu kita tinggal ambil aja satu persatu anggota himpunan A tanpa ada pengulangan ya. Berarti dimulai dari 2, ini baru 1. Kemudian selanjutnya setelah 2, 3, baru 2. Selanjutnya setelah 3, ini yang 4. Kita ambil satu persatu ya. Nah, kita ambil satu persatu. 2 dulu diambil, kemudian 3 dulu diambil, kemudian 4 diambil. Ini semuanya 1 anggota. Himpunan ini anggotanya 1, yaitu 2. Himpunan ini anggotanya 1, yaitu 3. Himpunan ini anggotanya 1, yaitu 4. Kemudian tidak ada lagi kan, karena cuma memiliki 3 anggota. Nah, selanjutnya kalau sudah habis, kita ke yang 2 anggota. Kita mulai dari awal dulu nih, dari 2. 2 sama mana dulu kira-kira yang diambil? 2 sama 3 dulu. Oke. Kira-kira kalau dimulai dari 2 lagi bisa lagi enggak? Tadi 2 sama 3 sudah. Berarti sekarang 2 sama 4 ya. Oke, berarti 2 sama 4. Ini semuanya 2 anggota. Yang ini 2 anggota, yang ini juga 2 anggota. Sekarang kira-kira ada lagi nggak yang 2 anggota yang mungkin dari himpunan A ini? 2 sama 3 udah, 2 sama 4 sudah. Bagaimana kalau dimulai dari 3? Bisa nggak? Nah, 3 sama 4 ya. Kalau 3 sama 2 ini nggak boleh. Kenapa? Karena 3 sama 2 ini sudah ada nih, 2 sama 3. Nggak boleh ada yang sama meskipun dibalik ya. Nggak boleh. Jadi 3-nya ini maju, jadi sama 4. Oke, 3 sama 4.
Nah, kita cek. Ini 2 anggota, himpunan ini 2 anggota juga. Himpunan ini 2 anggota juga. Dan semua angka-angka ini semuanya ada di himpunan A, ya, merupakan anggota himpunan A. Kalau sudah selesai, lanjut lagi ke yang 3 anggota. Nah, ini yang 3 anggota merupakan himpunan bagian yang terakhir. Kenapa? Karena jumlah anggota dari himpunan A ini ada 3, maka kita bikin urutan seperti ini sampai 3 anggota juga. Tidak boleh lebih dari 3 anggota. Oke, berarti yang 3 anggota kira-kira himpunannya apa? Ya udah, tinggal tulis aja ini semuanya. 2, 3, dan 4. Nah, ya. Bisa ya? Nah, jadi cara menemukan himpunan bagian dari himpunan A ini seperti ini. Diurut, dimulai dari yang tidak ada anggotanya, kemudian yang anggotanya 1, anggotanya 2, anggotanya 3. Kalau ini ditambah lagi, misalnya ini 4 anggota, berarti sampai 4 anggota. Kalau 5 anggota di A-nya, berarti 5 anggota juga, ya. Nah, sekarang kita hitung nih, kira-kira udah nggak ketemu 8 himpunan bagian ini? Mari kita hitung. Yang 0 anggota ada 1. Yang 1 anggota ada 3 ya, berarti ini lanjut 2, 3, 4. Udah dapat 4 anggota nih, himpunan bagian dari A. Kemudian yang 2 anggota sekarang, setelah 4 berarti ini 5, himpunan ke-5 ini. Kemudian himpunan ke-6 ini. Kemudian himpunan ke-7 ini ya. Dan terakhir ini himpunan ke-8. Jadi sudah ketemu semuanya ya. Nah, karena sudah ketemu semuanya, maka kita bisa menentukan PA ini. Nah, PA ini kan kumpulan dari himpunan bagian. Ini himpunan bagiannya sudah ada, maka kita kumpulkan ya menjadi sebuah himpunan. Nah, misalnya seperti ini. Himpunan kan dimulai dari kurung kurawal ya. Nah, kita masukin yang 1 sampai 8 ini kita masukin ke sini. Berarti dimulai dari himpunan kosong, kemudian yang himpunan yang anggotanya 2, himpunan yang anggotanya 3, kemudian himpunan yang anggotanya 4, kemudian yang ini himpunan yang anggotanya 2 dan 3, kemudian himpunan yang anggotanya 2 dan 4, kemudian himpunan yang anggotanya 3 dan 4, kemudian himpunan yang anggotanya 2, 3, 4 ya. Nah, kalau sudah selesai kita tutup dengan kurung kurawal terakhir. Nah, jadi ini dia nih himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4 atau anggotanya 3 anggota. Jadi akan diperoleh 8 buah himpunan bagian. Kemudian himpunan bagian ini kita gabungkan dalam sebuah himpunan yang dinamakan sebagai himpunan kuasa. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.